Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mengawali majlis ilmu kita ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terlalu baik kepada kita, Allah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang sebelum ajal menjemput nyawa. Kita mohon Allah kasih kita dua peluang, dua kesempatan. Satu kesempatan untuk beramal, amal soleh. Yang kedua kesempatan untuk bertaubat. Mudah-mudahan sehingga di penghujung umur kita insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak dunia akhir. Amin wa amin. Kita menyambung kaji kita Jumat yang lalu masih bab zikir. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman tentang keutamaan zikir, yaitu wala zikrullahi akbar, dan ketahuilah bahawa mengingat Allah ketika salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Satu hal barangkali saya sampaikan, dalam ayat yang lain Allah berfirman, aqimis shalah bizikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi ingat itu betul-betul. Allah menyuruh kita salat untuk mengingat. Nah, pertanyaannya mudah. Ketika saya mendirikan salat, berapa lama, berapa banyak saya ingat Allah? Banyak ingat ke banyak lupa? Itu kan persoalan. Persoalannya itu. Padahal Quran mengatakan aqimis shalah bizikri, dirikan salat. Tujuannya apa? Untuk mengingat aku, kata Allah. Ternyata kita salat masih banyak lalai, banyak lupa. Itu sebabnya, salah satu rahasianya kenapa kita selepas salat jangan, sekali lagi saya ulangi, jangan lupakan istighfar. Jangan lupakan. Selepas salat hati berkata, ya Allah, Engkau suruh aku salat, suruh ingat Engkau, tapi ada dialog dengan Allah. Allah kan maha mendengar. Allah dekat dengan kita. Allah, Engkau suruh aku mendirikan salat, aku dah dirikan. Engkau suruh ingat Engkau ketika salat, aku
aku coba ingat tapi banyak lalai. Astagfirullah, mohon ampun aku. Itu yang Allah suka. Macam kita, kawan salah, anak salah, mengakui kesalahan, itu kan taubat. Yang kita marah, sudah salah tak mengaku, itu yang kita gerak. Sudahlah sholat lalai, jarang ingat Allah, lepas sholat cabut. Itu yang saya katakan. Nanti dicakap tak beradab, tak sedap. Itu perlu diingat. Jadi selepas sholat itu minimal astagfirullah, mengingat kesalahan itu saja. Hakimi sholat di dirikan sholat untuk mengingat aku. Baik. Sekarang jamaah berbahagia, kita pahami satu-satu. Zikrullah, mengingat Allah itu apakah cukup dengan menyebut Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah? Ingat, itu kalimat zikir. Itu kalimat zikir, kalimat untuk mengingat Allah. Ingat, sekarang kita sedang duduk begini, ini termasuk zikir, termasuk mengingat Allah. Oleh karena itu, kita cuba sedikit ke dalam, menyelam hakikat dari zikir itu. Kalau kita tengok Quran, jelas Quran tak mungkin bohong dan tak mungkin salah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, kata Quran. Dengan berzikir, menyebut namaku, hatimu akan tenang. Jelas Quran cakap begitu. Tapi kita sudah berusaha berzikir tapi tak tenang juga. Sekarang yang salah siapa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan begitu. Mari kita tengok satu-satu. Tadi saya katakan dalam surah Al-Ankabut 45, wala zikrullah akbar. Dengan ketahuilah, dengan mengingat Allah ketika sholat itu keutamaannya sangat besar. Hakimi sholat bizikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Nah, sekarang macam mana kita cara? Saya ambil yang minimal. Ingat, ini yang paling tidak. Artinya kalau yang ini pun tak boleh buat, saya tak tahu nak cakap lagi. Kalau yang ini pun tak boleh buat, artinya apa? Dah tak tahu nak cakap. Apa itu? Cuba camkan hadis Nabi, perhatikan betul-betul apa kata Rasulullah dalam konsep ibadah. Antak budallah ka'annaka tarahu. Ketika engkau menyembah Allah, salat termasuk menyembah Allah, seolah-olah, seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Tuh. Fa'ilam takun tarahu. Tapi kata Nabi, kalau engkau tak mampu melihat, memang tak mampu. Minimal apa? Fahuwa liyara. Engkau tak mampu melihat Allah, memang tak mampu. Paling tidak, ini dia, apa itu? Meyakini ketika kita salat itu Allah sedang melihat kita. Itu aja, jangan putus. Itu saja, itu minimal itu. Ketika salat, Allah akan bersifat al-basir. Allah Maha melihat. Coba bayangkan ketika kita bekerja diperhatikan oleh bos. Itu kita macam mana? Sangat hati-hati bekerja, jangan sampai salah. Betul kan? Nah sekarang begitu. Saya sholat dari takbir Allah. Terus jangan putus. Jangan putus. Setan akan tetap, setan akan melalaikan, digoncang terus, dilalaikan terus, diingat terus. Kita tetap bertahan sampai terus. Kita nanti akan merasa nikmat sendiri. Terasa nikmat. Jangan, yang intinya itu tadi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Langsung. Jangan putus. Bahwa senantiasa diperhatikan Allah. Kadang-kadang manusia ada punya kelemahan. Lalai, lari tidak, tarik balik.
hilang sekejap, tarik balik, itu aja terus buat. Itu nanti kita akan merasakan nikmat, ada kenikmatan dalam sholat. Itu satu. Yang kedua, barulah kita paham apa yang kita nak sebut depan Allah. Saya ingin katakan apa? Kadang-kadang ada orang bercakap, kadang-kadang lah, apa guna kau salat kalau kau tak faham? Itu satu masalah. Salat, kadang-kadang kau salat tu lalai, kusuk, kau salat rajin tapi maksiat pun rajin. Itu kadang-kadang ada kalimat begitu. Sahabatku, satu hal perlu diingat. Kadang ada bulu-bulu celupan. Kau percuma tunggang-tungging tapi perangai kau tak berubah. Ada gitu kadang-kadang. Saya ingatkan satu saja. Diizinkan Allah kepala ini sujud, sudah alhamdulillah. Betul sekali. Itu yang disebut Allah beri kesempatan. Tak usah cerita kusuk dulu lah. Tak usah cerita kusuk, tak usah cerita paham ke yang tersebut, jangan cerita dulu. Allah beri peluang kita sujud, itu sudah luar biasa. Betul sekali. Terus saya jauh-jauh. Sekarang time maghrib. Berapa banyak orang Islam di bas, di artinya, jangankan salat, ingat salat pun tidak. Jangan. Jadi jangan cerita, kau tak kusuk. Jangan cerita tak kusuk dulu. Jangan cerita tak paham. Diizinkan Allah kepala ini sujud. Ini udah hebat. Udah kita syukuri. Itu ingat betul-betul itu. Ya kan? Saya katakan tidak semua orang Allah panggil menghadap. Atau saya jauh-jauh. Satu, ini contoh-contoh mudah sama sedikit. Agak sempit. Okey. Tapi ada. Satu contoh mudah. Saya kasih paham. Seorang MP atau anggota dewan, mana mungkin dia akan mengundang seseorang kalau dia tak kenal orang itu dan tidak dekat. Ya kan? Dia akan undang orang itu pertama karena dia memang dekat dengan dia, yang suka kenal dengan dia. Itu pasti. Tak semua orang dia undang itu datang ke rumah dia. Bayangkan itu manusia. Dia kenal, rapat, dan ada manfaatnya. Ya kan? Diundang. Apakah lagi Allah untuk mengundang dia datang ke rumah Allah ini? Tidak semua orang. Percaya saya. Tidak semua orang Allah undang datang ke rumah, kecuali orang yang Allah kenal dan dekat dengan Allah. Apa yang kita bersyukur bahwa kita termasuk orang yang dianggap Allah dekat dengan dia. Panggil dia datang. Berapa banyak orang Islam tapi dalam masjid, rumah dekat masjid pun tak datang, ada. Betul. Ada orang jauh-jauh dari kubur datang masjid, betul kan? Ini kalau bukan undangan Allah, mustahil boleh datang. Itu satu. Tak semua orang boleh menghadap orang besar. Apalagi Allah Maha Besar, tak semua orang boleh menghadap. Tengok, dia panggil kita menghadap. Ini kan kita dah luar biasa. Tapi masih ada orang cakap percuma. Apa yang percuma? Ya kan? Masih ada yang cakap percuma solat, percuma bermasjid. Astagfirullah. Diizinkan datang ke rumah dan bersyukur. Tak ada kata percuma di situ. Itu satu. Jadi ini kita syukur itu. Jadi satu, ketika sholat dipahami. Jangan pernah, satu aja dulu, nanti ada tambahan. Satu dulu. Jangan putus. Jangan putus. Allah. Kadang setan dia tetap goda. Tarik lagi. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Itu satu. Jangan putus. Itu namanya zikir. Itulah hakikat zikir. Mengingat Allah senantiasa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bagaimana hakikat zikir. Begini. Coba ketika kita mengangkat takbir, itu lambang apa? Kita paham betul-betul. Masa bila
saya disebut menyembah Allah, itu mesti paham. Maka ulama membagi, dan itu harus kita rasakan. Pertama, ketika berdiri itu lambang apa? Sedang apa kita? Ketika berdiri sholat, kan berdiri betul kalau mampu. Itu menunjukkan kita memasrahkan diri. Memasrahkan diri artinya apa? Kita akan mengatakan ketidakmampuan kita. Nanti ada terjemahannya itu dari zikir itu. Contoh ini kita depan diri. Saya akan kasih tahu. Saya tanya orang. Semua orang ada masalah, betul? Saya tanya, bagaimana masalah kau? Dia cakap apa? Ustaz, saya angkat tangan Ustaz dengan masalah saya. Dia cakap apa? Saya angkat tangan dengan masalah saya. Itu maksudnya apa? Dia dah tak mampu menghadapi masalah, betul tak? Nah sekarang kita di depan Allah bukan cakap aku angkat tangan, memang kita angkat tangan itu. Itu apa itu maksudnya? Menunjukkan ketidakmampuan kita untuk melawan takdir Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk menentang keputusan Allah. Betul? Itulah terjemahan dari syahadat roh, syahadat jiwa. Mungkin belum pernah dengar syahadat roh, saya tak dengar kan? Kalau syahadat lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan syahadat lisan. Ini syahadat qalbi, syahadat nyawa, syahadat ruh kata ulama. Apa itu? Terjemah raditu billahi rabb. Jadi kita katakan raditu billahi rabb dalam hati, maka kita membuktikan kita, aku ridho engkau sebagai Tuhan, maka aku. Itu berarti kita sudah menerjemahkan itu. Selama ini kita kurang ingat itu. Contoh, aku ridho dia sebagai istriku. Artinya kita akan berusaha menyenangkan dia, membahagiakan dia. Ya kan gitu. Tidak akan menyakiti dia karena kita ridho. Sama. Allah, ini lambang apa? Lambang ketidakmampuan. Aku tak sanggup nak lawan apapun. Apapun takdir engkau, apapun keputusan engkau, oke? Aku selesai. Ini namanya lambang pasrah. Makanya orang yang tidak sholat itu dianggap orang sombong. Kenapa? Karena tidak mengakui kelemahan. Paham kan itu? Orang yang tidak mau angkat tangan. Ini angkat tangan kan lambang surrender. Betul tak? Orang yang tidak mau angkat tangan itu adalah orang yang sombong. Lebih sombong dari iblis. Oh. Mungkin tidak bisa. Kenapa saya cakap lebih sombong dari iblis? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia tak mau sujud kepada Allah. Mana? Ayo. Okey. Macam mana itu? Iblis tak mau sujud dengan siapa? Pada siapa? Pada Adam kan? Keluar dari surga. Dia ni tak mau sujud bukan kepada Adam, kepada Allah. Bayangkan. Mana yang lebih teruk sekarang? Sedangkan tak mau sujud kepada Adam saja keluar dari surga, apalagi tak mau sujud dengan Allah. Ayo. Kadang-kadang macam dia pula ahli jawatan kuasa surga. Masuk mana boleh. Ya kan? Ini logik. Nah, itu lambang pasrah. Kita akan berdialog dengan Allah. Saya akan coba menjelaskan di sini pelan-pelan. Lalu kita akan ada istilah. Kalau kita buka buku, ada istilah muqaddimah, pembukaan. Itulah iftitah. Perhatikan kalimat iftitah yang dibaca. Nah, cuma saya nak jelaskan sedikit, tetapi tidak menyalahkan. Ingat, menjelaskan
sebagai penambah ilmu, tapi tidak menyalahkan. Itu ingat. Kadang orang kita terbiasa membaca iftitah. Apa contohnya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi habis. Kan begitu. Itulah kebiasaannya. Nah, sekarang tadi saya ulang balik. Ini supaya kita paham bahwa kabira walhamdulillahi katsira. Nanti boleh tanya Ustaz Fahmi, boleh tanya dialog. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu iftitah, satu bacaan iftitah yang Nabi baca. Wajah itu satu lagi, artinya bila kita gabung kita baca dua iftitah. Itu maksud saya. Tidak salah, cuma biar dia paham bahwa jangan dianggap bahwa wajah itu mesti dimulai dengan Allah kabira, bukan. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, langsung Fatihah boleh, karena itu satu iftitah. Oh, saya tak baca Allah kabira, saya langsung wajah tu dia baca, boleh, itu satu iftitah lagi. Gitu. Ini biar paham saja. Oke. Perhatikan ketika membaca wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Coba pahami maknanya. Itu pasti kita akan malu. Kenapa? Terus jauh-jauh. Istri kita sekali bohong, mungkin kita maaf. 2 kali bohong, maaf. Tapi kalau 1 hari dan 6 kali bohong, gimana? Kita pun cakap bohong tak layak, kan? Kita lupa kalau kita hari-hari bohong dengan Allah. Itu statement itu kan, kalau bahasa saya paling mudah, kalimat iftitah wajah wajhiya lillazi itu bukan setakat bacaan. Hukumnya sunnah itu bukan bicara kita, bukan itu yang kita bincang. Pahami apa yang kau cakap. Kita berkata depan Allah, aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Apa lagi? Pakai kalimat inna, bukan main-main. Sungguh, solat aku, hidup aku, mati aku, semuanya aku serahkan kepada Engkau. Mantap itu. Tapi realiti boleh. Tak dapat rezeki sikit dia pening. Berhenti kerja, pening. Padahal dia cakap, hidup aku, mati pun aku serahkan kepadamu ya Allah. Sekarang saya tanya, ketika saya bekerja di sebuah company, okey, sekarang berhenti di company ini, apa rezeki saya stop? Tidak. Yang menentukan rezeki siapa sekarang? Company atau Allah? Allah. Company ini pintu untuk menyampaikan dengan saya. Sekarang saya berhenti company ini. Apa Allah mau tak boleh buka pintu lain? Banyak pintu boleh dibuka. Itu urusan Allah. Ini namanya mengerti yang dibaca. Okey, itu jemaah berbahagia. Jadi solat itu minimal tu yang lupa. Meyakini Allah melihat. Itu dulu. Kalau dah paham, dah mengerti jika solat ini. Yang kedua, ketika rukuk. Rukuk itu ada apa? Rukuk itu artinya lambang penghormatan. Manusia kalau hormat bungkuk, tapi bungkuknya tidak bungkuknya tidak sampai ke bawah. Betul tak? Berbeda dengan Allah. Kita kalau rukuk sepertiga, artinya apa? Kita sedang menghormati Allah atau mengagungkan Allah ketika itu. Masa bila menyembah Allah ketika sujud? Sujud itulah disebut menyembah Allah. Makanya saya ingin katakan apa? Saya juga tak berani menyalahkan, tetapi saya kalau ditanya tak setuju, tapi tidak menyalahkan. Tetap tidak setuju, tapi tidak ingin menyalahkan. Karena itu sudah tradisi saya tengok. Ada anak sama
sampai sujud cinta para ibu. Ini saya kurang setuju, karena sujud itu hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia lain, aku akan suruh seorang istri sujud pada suami. Itu kan? Kita memang hormat orang tua, ya, berbakti pada kedua orang tua, iya, tapi itu sujud bukan, karena sujud hanya kepada Allah. Itu. Tapi di tradisi macam mana? Ya kan? Ini masalah. Nanti cakap ini salah pula untuk lawan adat, susah. Kenapa? Sujud kita hanya kepada Allah. Berbakti pada orang tua, saya setuju itu sependapat. Karena saya tengok ada orang sujud kepada mak dia sampai minta maaf, sampai cium tapak kaki itu, bahkan minta maaf sampai cuci air dibasuh kaki mak, diminum air dia. Oh, ya kan? Ada yang begitu, sampai begitu. Tak tahu saya maksudnya apa. Bukan begitu. Jadi masa bila disebut menyembah ketika sujud. Nah, disitulah Nabi pesan, makhluk itu sangat dekat. Kata Allah dalam Quran, ketika sujud itu kita sangat dekat dengan Allah. Nah, salah satu tempat doa yang dikabulkan ketika sujud itu. Maka ulama mengajarkan ada 3 doa jangan lupakan ketika sujud. Itu diajarkan oleh ulama. Nah, doanya pendek saja, 3 doa ketika sujud. Ingat, ketika sujud terakhir, bukan setiap sujud, bukan. Ketika sujud terakhir, karena ketika itu antara kita dengan Allah sangat dekat. Dan ketika itu kita sedang menyembah Allah. Nah, ketika itu kita minta. Dan salah satu tempat terkabulnya doa di situ. Apa doanya? Pertama, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. 1. Allahumma inni as'aluka husnil khatimah. Ulang balik 3 kali. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan aku akhir hidup yang baik. Kita kan berharap, setiap orang berharap agar akhir hidupnya apa? Husnul khatimah, kan gitu. Kan semua kita minta begitu. Maka ketika sujud itu, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan aku akhir hidup yang baik. 1. Doa yang kedua apa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku rezeki untuk dapat bertaubat sebelum ajal aku sampai. Oh, nikmat. Beri aku kesempatan bertaubat sebelum ajal aku sampai. 2. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ada yang menyambung wa ta'atik, boleh juga. Itu ketika sujud, jangan dilupakan. Jangan lupakan. Jamaah yang berbahagia, dalam surah Al-Baqarah ayat 152,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah padaku, jangan engkau kufur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ini termasuk hadis qudsi. Dan ini harus kita amalkan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda zanna abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung sangkaanmu. Kita ini dalam salat, salah satu yang kita baca apa? Tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil a'la wa bihamdi ketika sujud. Kita sedang memahasucikan Allah. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha luas kekuasaan. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Itu kalimat tasbih. Tapi kita bukan membaca kalimat tasbih. Kita ingin mentasbihkan Allah. Maksudnya apa? Memahasucikan Allah. Maka ini hadisnya. Aku tergantung sangkaan hamba. Maka jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Itu penting. Jangan pernah. Kadang ada aku kadang-kadang solat Allah terima ke tidak, anda tengok apa cakap macam itu. Kita sendiri pun orang buruk sangka kita marah, jangankan Allah, ya kan? Tadi saya katakan Allah beri peluang kita sujud, dah syukur alhamdulillah. Apa cerita lagi? Jangan cerita lagi. Ini tidak tahu. Aku dah cuba solat, tapi tak terima ke tidak? Apa? Buruk sangka dengan Allah. Jangan. Yakin. Kita tengok orang sakit. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum. Kalau dia sakit, dia nak meninggal, tengok teruk dia meninggal, tak tahu apa dosa dia buat. Apalah kau? Allah azab dia. Tengok ya astagfirullah. Tidak. Buruk baik sangka dengan Allah. Ini cara Allah membersihkan dia. Okay. Bukankah Nabi bersabda bahawa sakit itu untuk menggugurkan dosa? Kan gitu. Allah ingin dia ini bersih. Jumpa dia ingin. Bagaimana cara bersih? Itu dia. Dibikin sakit. Pembersih. Itu. Jadi kita itu tak baik sangka. Jangan buruk sangka. Tidak boleh buruk sangka. Sekarang kita ditimpa sakit. Jangan mengeluh. Kan itu. Ini dia. Artinya kita paham. Kita mengatakan aku ridho Allah sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita terima keputusan, terima takdir. Apapun ketentuannya kita terima. Nah, kalau kebetulan Allah kasih kita sakit, kewajiban kita berobat. Bukan wajib sembuh. Sembuh wajib Allah. Sembuh wajib Allah, bukan wajib dokter. Tidak. Usaha, ikhtiar, betul itu. Jangan pula kalau nak sembuh, apa itu tak ada usaha, tak ada ikhtiar pun tak boleh juga. Usaha wajib, ikhtiar wajib. Tapi sembuh itu urusan Allah. Nah, ketika kita sakit, kita tak baik sangka dengan Allah. Mungkin ini coba. Tadi kita istighfar atau tidak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Minta ampun dengan Allah. Allah ampunkan. Kadang-kadang ada kalanya Allah ampunkan, tapi dia azab sedikit. Dalam riwayat dikatakan apa? Seringan-ringan azab, kata Nabi dalam sebuah riwayat,
seringan-ringan azab yang diterima manusia, hamba Allah di muka bumi, azab paling ringan, bukan di akhirat, di bumi. Apa itu? Didatangkan rasa gelisah dalam diri dia. Kita kadang-kadang gitu, baru istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kita ikhlas minta ampun, Allah ampunkan. Kadang-kadang Allah azab sedikit, macam mana? Didatangkan perasaan gelisah. Kan kadang-kadang ada itu, tak ada masalah tapi hati tak tenang, berdebar-debar jantung. Kadang kita pun apa perasaan aku tak sedap aja, gelisah ada. Ingat, mungkin baru istighfar. Itu cara Allah. Kalau kita lain, depot-depot, janda mana yang sebut, janda pula yang sebut dia, macam handsome sangat pun. Betul. Batuk makan sikit, jangan sebut-sebutlah abang nak makan ni. Tak ada kena mengena dengan janda, tak ada kena mengena. Ya betul, kadang-kadang orang kita di situ, bila gelisah sikit, jantung depot-depot, perempuan mana lah yang ingat. Macam cover boy kan. Betul. Jadi jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Baik, saya akan cerita sedikit tentang zikir ini biar kita faham. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ars itu pusat kekuasaan Allah. Allah perintahkan malaikat untuk memikul ars. Terasa berat. Maka Allah ilhamkan kepada malaikat untuk membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila malaikat baca kalimat ini, mulai terasa ringan. Asal pikulan beban terasa ringan. Maka sejak hari itu dibaca terus subhanallah. Jadi subhanallah ini kalimat tasbihnya malaikat. Ringan beban. Dibaca terus sampai zaman Nabi Adam AS diciptakan. Bila Nabi Adam AS diciptakan, ini cerita Jibril ceritakan pada Rasulullah. Dalam kitab dikatakan, disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, subhanallah, subhanallah, subhanallah dibaca terus sampai zaman Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, pertama sekali Adam bergerak bersih. Alhamdulillah. Itu kalimat Nabi Adam. Nah, kalimat ini didengar oleh malaikat yang memikul ars. Apa kata malaikat? Hadza kalimat thayyibah. Ini kalimat baik, kalimat bagus. Bagaimana kalau kita coba sambung? Boleh sambung. Subhanallah walhamdulillah. Mulai hari itu. Subhanallah walhamdulillah. Makin ringan beban yang dirasa. Akhirnya dibaca terus. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Makin ringan beban yang dirasa. Dibaca terus sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang pertama syirik itu umat Nabi Nuh. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Malaikat dengar kalimat ini. Hadza kalimat thayyibah. Ini pun kalimat bagus. Bagaimana kalau kita sambung? Akhirnya disambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makin ringan beban yang dirasa. Akhirnya mereka baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Terus dibaca sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, ternyata Allah ganti dengan domba. Begitu Nabi Ibrahim melihat domba yang disembelih, maka keluar kalimat takbir dari lisan, Allahu Akbar. Maka malaikat cakap, ada kalimat thayyibah, ini bukan kalimat bagus. Bagaimana kita sambung? Akhirnya disambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disambung, makin ringan beban dia, makin ringan beban ini. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar cerita itu, disampaikan cerita itu, maka Rasul mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat dengar, oh ini pun kalimat bagus.
Akhirnya disambung kalimat itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Barang siapa yang mengamalkan ini, maka makin ringanlah beban hidup ini. Setiap orang pasti ada beban, kerja beban, berumah tangga pun ada masalah. Rajin baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Baca terus, semakin dibaca semakin ringan beban yang dirasakan. Saya kira itu saja, insya-Allah bermanfaat. Jumpa lagi Jumat depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami hamba-Mu ini ya Allah untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk selalu memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, dan ampunkanlah dosa-dosa pasangan hidup kami. Kasihanlah mereka berdua ya Allah, kedua orang tua kami, sebagaimana pernah mereka mengasihani kita waktu kecil. Selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan rumah tangga kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami selalu, tuntun kami selalu ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.